I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Putri Aulia Widyaningsi dengan NIM 6321046. saya Nanda Ewi Safitri dengan NIM 632100076. Saya Fiza Zika Alvin dengan NIM 632103117. Saya Fitri Dianingsi dengan NIM 632100375. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Aspek Kelembagaan Pengembangan dalam Akuntansi. Latar belakang. Seiring perkembangan teknologi, akuntansi juga berkembang sejalan dengan kebutuhan dunia, keuangan, dan bisnis. Perkembangan akuntansi ini memberikan dampak positif bagi para pelaku ekonomi dan semua pihak yang terlibat. Seiringnya waktu, standar akuntansi global dan berkualitas tinggi akan dibutuhkan. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan kerangka acuan penyusunan laporan keuangan agar penyajian laporan keuangan konsisten. Tugas SAK juga untuk memudahkan auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Namun, dalam hal ini, membuat standar akuntansi di Indonesia harus mempertimbangkan sejarah akuntansi di Amerika. Mengetahui sejarah akuntansi di Amerika akan membantu Indonesia memahami proses penetapan standar akuntansi. Di Amerika Serikat, sebelum tahun 1930, akuntansi sebagian besar tidak diatur. Prinsip dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan biasanya bersifat rahasia. Dengan demikian, suatu perusahaan memiliki sedikit pengetahuan tentang praktik akuntansi yang digunakan oleh perusahaan lain. Hasilnya adalah inkonsistensi yang jelas dalam praktik akuntansi antar perusahaan, baik dari tahun ke tahun maupun dalam industri yang sama. Bankir dan kreditur lainnya yang merupakan pengguna utama laporan keuangan memberikan panduan nyata dalam praktik akuntansi. Fokus bank dan kreditur terutama pada pengungkapan kas dan uang yang digunakan untuk membayar utang. Ketika pasar saham jatuh pada tahun 1929, investor dan pemegang saham mulai mempertanyakan kecukupan praktik akuntansi dan pelaporan untuk menilai investasi. Kesadaran bahwa laporan keuangan didasarkan pada praktik akuntansi yang sangat bervariasi dan sering menyesatkan investor saat ini dan calon investor menyebabkan 3 periode pertama pengembangan standar akuntansi. Yang pertama, tahun pendirian dari tahun 1930 sampai 1946. Yang kedua, periode pasca perang dari tahun 1946 sampai 1959. Yang ketiga, era modern dari 1959 sampai sekarang. Pada dasarnya, standar akuntansi Indonesia hanya menerima standar akuntansi Amerika Serikat dan standar akuntansi internasional atau IFRS. Mengapa Indonesia perlu mengadopsi standar internasional? Karena negara Indonesia mengadopsi IFRS banyak keuntungan bagi Indonesia dalam mengadopsi IFRS. Salah satunya adalah menghemat biaya penyusunan standar akuntansi dan meningkatkan kualitas standar akuntansi Indonesia. Oleh karena itu, laporan yang dihasilkan oleh perusahaan dapat digunakan secara internasional. Oleh karena itu, artikel ini membahas penyusunan standar akuntansi di Amerika, yaitu periode pendirian, periode pasca perang, periode modern hingga saat ini, serta membahas FASB dan IAI, dan efisien pengandalian yang lebih baik dan kemampuan mengumpulkan modal yang lebih besar. Isi 2.1 Aspek kelembagaan dalam pengembangan kawasan keuangan.
Proses penetapan standar akuntansi cukup kompleks karena melibatkan aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini dapat dimaklumi karena standar akuntansi yang berlaku bersifat mengikat semua pihak. Dari sudut pandang bisnis, standar akuntansi berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan bisnis. Munculnya transaksi bisnis baru yang semakin kompleks membutuhkan standar akuntansi yang mengatur transaksi tersebut. Pentingnya keberadaan teori akuntansi mendapat perhatian yang signifikan pada awal abad ke-20 ketika perkembangan akuntansi bergeser ke Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat telah menciptakan kompleksitas dalam kegiatan ekonomi, dan kebutuhan akan praktik akuntansi yang sehat semakin disadari oleh para peneliti dan profesional di Amerika Serikat. Berbagai usulan konsep, asumsi, dan postulat langsung memenuhi jurnal profesi. Pada saat yang sama, badan akuntansi profesional mulai terbentuk. Sejarah pembentukan standar akuntansi di Amerika perlu ditinjau kembali karena profesi akuntansi telah ada di Amerika Serikat sejak lama, yang memfasilitasi pengaruh berbagai aspek di atas terhadap penyusunan akun standar. Perkembangan standar akuntansi di Amerika bersifat memecah belah 3 langkah, yaitu 1. Masa pendirian tahun 1930 sampai 1936. Pada tahap ini, manajemen memainkan peran penting dalam menetapkan standar akuntansi. Ini karena bertambahnya investor dan peran mereka yang besar dalam perkembangan perusahaan setelah tahun 1900. Jika situasi manajemen mempengaruhi penyusunan standar pelaporan keuangan, maka keadaan berikut akan muncul. 1. Banyak standar akuntansi yang lemah dari sudut pandang teoritis. Metode penyelesaian masalah akuntansi bersifat pragmatis, bukan berdasarkan teori. 2. Perhatian pemerintah hanya pada penetapan manfaat pajak dan upaya pengurangan beban pajak. 3. Teori akuntansi yang diterima selalu didasarkan pada konsep laba murni. 4. Masalah kompleks selalu dihindari dan solusi sederhana dibuat. 5. Beberapa perusahaan yang berbeda menggunakan teknik yang berbeda untuk masalah yang sama. Dengan demikian, sebagai akibat dari crash pasar tahun 1929, periode 1930 sampai 1946 berpengaruh signifikan terhadap praktik akuntan di Amerika. Upaya pengembangan standar awal dimulai dengan kesepakatan antara American Institute Certified Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange. Kolaborasi ini menghasilkan draft 5 prinsip akuntansi umum, yaitu disiapkan oleh Komisi AICPA dan diadopsi oleh Komisi NYSE pada tanggal 22 September 1932. Dokumen tersebut, Buletin Riset Akuntan ARB, jadi 43 upaya gabungan dari NYSE dan AICPA, berdampak besar pada kebijakan akuntansi di Amerika Serikat selama 50 tahun ke depan. Rekomendasi, semua aspek dari dokumen asli NYSE atau AICPA belum sepenuhnya diterapkan, tetapi gagasan dasarnya adalah untuk memungkinkan setiap perusahaan memilih metode dan prosedur yang paling tepat untuk laporan keuangannya sendiri dalam kerangka accepted accounting. Prinsip adalah menjadi pusat pengembangan prinsip di Amerika Serikat. 2. Periode berdirinya Komite Akuntansi 1936 sampai 1946. Pada fase ini, perumusan standar akuntansi dikendalikan oleh profesi, di mana organisasi tumbuh dan berkembang pesat. Periode itu juga melihat diundangkannya Undang-Undang Sekuritas, yaitu Peraturan Persyaratan Modal tahun 1933 dan 1934 yang merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam akuntansi. Pada tahun 1933, AICPA membentuk Panitia Khusus Pengembangan Standar Akuntansi, yaitu Panitia Khusus Pengembangan Standar Akuntansi. Namun, komite ini tidak bisa berbuat banyak dan digantikan oleh Accounting Practice Committee atau CAP. CAP mulai menerbitkan standar akuntansi yang disetujui oleh instansi pemerintah pada tahun 1939. Selama 2 tahun 1938 sampai 1939, 12 buletin peneliti akuntansi atau ARB diterbitkan SEC. Awalnya puas dengan upaya auditor untuk mengembangkan standar akuntansi. 3. Periode setelah Perang 1946 sampai dengan 1957. Goncangan ekonomi yang lebih besar terjadi pada periode pasca perang daripada tahun 1920-an. Industri menginginkan modal yang besar untuk memperluas
memperluas bisnisnya. Perluasan tersebut sebagai gantinya menciptakan lapangan pekerjaan dan uang yang lebih banyak dengan dorongan dari stock exchange. Industri mulai menyediakan uang untuk masyarakat tahun 1940. Diperkirakan terdapat 4 juta pemegang saham di Amerika Serikat tahun 1952. Jumlah tersebut meningkat menjadi 7 juta pada tahun 1962. Jumlah ini meningkat menjadi 17 juta. Dengan demikian, sebagian besar Republik Amerika memiliki kepentingan keuangan langsung dalam perusahaan yang terdaftar. Laporan keuangan perusahaan merupakan instrumen yang penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan dan peraturan-peraturan akuntansi yang digunakan dalam penyiapan laporan keuangan tersebut memperoleh perhatian yang luas. Masalah utama adalah keseragaman atau komparabilitas atau perbandingan pendapat yang dilaporkan antara perusahaan yang berbeda. SEC semakin memberikan tekanan berat untuk profesi akuntansi agar menghilangkan metode yang berbeda dari akuntansi untuk transaksi serupa yang mempengaruhi laba bersih. 4. Periode berakhirnya Committee on Accounting Procedure tahun 1957 sampai 1959 mewakili suatu periode transisi dalam pengembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Kritik CAP meningkat dan bahkan pilar pendidikan akuntansi mencela operasinya. Akhirnya, Presiden AICPA, Alvin R. Jennings, menyerukan pendekatan baru untuk pengembangan prinsip akuntansi. Selama pertengahan hingga akhir tahun 1950, minat dalam pengembangan prinsip akuntansi tumbuh baik. Minat dalam pengembangan prinsip akuntansi tumbuh baik di dalam maupun di luar profesi. Sayangnya, minat dalam pengembangan prinsip akuntansi ini memunculkan kritik negatif terhadap CAP. Eksekutif keuangan dan praktisi akuntansi dalam perusahaan yang lebih kecil mengeluh bahwa mereka tidak diberi kesempatan cukup untuk menyampaikan opini mereka dalam penyusunan ARB. 5. Periode modern tahun 1959 sampai sekarang. Dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui lebih dahulu. Divisi Research adalah lembaga otonom, memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf research yang berkaitan dengan pembangunan prinsip akuntansi. Bentuk dari lembaga APB mirip dengan CAP, memiliki anggota 18-21 orang yang semua anggotanya adalah anggota AICPA. 2.2 Financial Accounting Standard atau FASB adalah suatu organisasi independen yang beranggotakan 7 orang dan bekerja penuh di badan ini. Mereka berasal dari bidang akuntansi, profesional, usahawan, wakil pemerintah, dan wakil bidang akademis. Fungsi utama FASB adalah untuk mempelajari masalah-masalah akuntansi dan menetapkan standar akuntansi. Standar ini menerbitkan sebagai rumusan standar akuntansi keuangan. FASB juga menerbitkan rumusan konsep akuntansi keuangan. Konsep-konsep yang memperkenalkan di dalam statement standar. Struktur FASB mengalami perubahan pada tahun 1977 dan modifikasi perubahan ini sebagai hasil rekomendasi dari struktur Committee of the Financial Accounting Foundation atau FAF. FAF terdiri dari 6 organisasi sponsor yaitu AA, ACIPA, Financial Analysis Federation atau FAF, Financial Executive Institute atau FEI, National Association of Accountants, National Association of Accountants
atau NAA, dari Security Industry Association SIA. FAF terdiri dari 13 orang anggota yang merupakan watak dari 6 sponsor tersebut, ditambah wakil pemerintah, dan berikut komposisi sebagai berikut. A. 1 wakil AAA. B. 4 wakil Financial Analysis Predication. C. 2 wakil Financial Executive of Accountant. D. 1 wakil National Association. E. 1 wakil Security Industry Association. F. 3 wakil dari kelompok akuntan pemerintah. Tugas FAF adalah mengangkat Board of Truth. Ini telah dikembangkan untuk mengakomodasi tambahan 2 anggota dari organisasi besar yang termasuk dalam 6 organisasi sponsor, yaitu industri perbankan. Board of Truth kemudian mengangkat anggota FASB, menandai kegiatan board, dan berperan sebagai pengawas. Prosedur penyusunan standar. A. Melakukan identifikasi masalah. B. Membentuk task force untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah berupa discussion memorandum. C. Menyebarkan discussion memorandum ke pihak-pihak yang berkepentingan. D. Melakukan public hearing. E. Menerbitkan exposure draft dari standar dan dimintakan pendapat secara tertulis kepada semua pihak yang berkepentingan. F. Menerbitkan exposure draft baru atau financial vote diambil oleh Dewan FASB. 1. Penilaian terhadap FASB. Hasil evaluasi terhadap oleh Dewan Perwakilan adalah sebagai berikut. A. Proses penerapan standar akuntansi yang baru membutuhkan pertimbangan mendalam dari seluruh unsur pemakai. B. Proses pembentukan penilaian untuk memberikan dampak yang mungkin timbul dari standar yang diusulkan. C. Keberhasilan sebuah standar tidak ditentukan oleh penyusun, tetapi harus dianalisikan dengan pemakai. D. Proses analisis membutuhkan pendidikan untuk memperhatikan nilai-nilai dalam standar yang diajukan. FASB telah menghasilkan lebih dari 159 standar akuntansi keuangan hingga Juni 2007 yang disebut juga dengan gerakan atau pembersihan neraca. Hal ini menghasilkan rasa yang lebih konservatif. FASB dinilai lebih sukses bila dibandingkan dengan 2 pendahuluannya. Namun demikian, walaupun prosesnya tergolong baik, FASB sekali lagi diserang oleh berbagai pihak. 2. Evolusi kekuatan FASB. Beberapa organisasi telah mencoba untuk membatasi dan mempersempit kekuasaan legislatif FASB. Ketika tanggung jawab untuk menetapkan standar dipindahkan dari AICPA ke FASB tahun 1972, AICPA membentuk Accounting Standard Executive Committee atau ACSEC untuk melakukan fungsi penghubungan antara AICPA dan FASB. Komite ini bertugas merespon nota diskusi, meminta komentar, dan membuat usulan draft untuk awal FASB. ACSEC mengeluarkan 2 pengumuman. Yang pertama, Statement of Position, dan yang kedua, Industry Accounting Guide. Umumnya, SOP dan Guide berurusan dengan subjek yang lebih sempit dan khusus dibandingkan dengan FASB Statement. Jika standar industri telah menjadi bagian ACSEC, kelompok lain Emerging Issue Task Force yang dibuat
pada tahun 1984 hanya menerankan pada masalah yang sangat teknis, seperti instrumen keuangan yang dapat mempengaruhi perusahaan-perusahaan di hampir setiap industri. EIFT juga memperhatikan masalah khusus dari lembaga keuangan. Anggota kelompok ini terdiri dari mitra teknik senior dari perusahaan-perusahaan besar dan kepala akuntan. Anggota kelompok ini terdiri dari mitra teknik senior dari perusahaan-perusahaan besar dan kepala akuntan SEC. Tantangan lebih lanjut untuk kekuatan penetapan standar FASB datang dari Government Accounting Standard Board, diciptakan oleh FAF pada tahun 1984 untuk menangani akuntansi perkotaan, laporan keuangan untuk tujuan umum dari entitas seperti rumah sakit, perguruan tinggi, dan universitas, dan rencana pensiun seharusnya menggunakan standar FASB, kecuali GASB telah mengeluarkan standar ketentuan yang mencangkup jenis entitas spesifik atau tumpang tindih. 2.3 Lembaga-lembaga penyusunan standar akuntansi. 1. IAI dan sejarahnya. IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. IAI bertujuan mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didharmabaktikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergi, secara serasi, seimbang, dan selaras. Untuk mencapai maksud tujuan dan fungsinya, IAI melaksanakan beragam kegiatan di antaranya pendaftaran dan pelayanan keanggotaan, pengembangan dan penyusunan standar akuntansi keuangan, pengembangan dan penegakan kode etik akuntan, pemberian konsultasi untuk pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi, publikasi, hubungan internasional, menjadi pusat pengetahuan dan pengembangan akuntansi, menjaga dan meningkatkan kompetensi akuntan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, melaksanakan sertifikasi di bidang akuntansi sebagai tolak ukur standar kualitas keprofesian, serta menjaga kepercayaan pemakai jasa dan masyarakat luas atas hasil kerja profesi akuntan yang tergabung dalam IAI. 2. Sejarah Ikatan Akuntan Indonesia. Saat Indonesia merdeka, hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Profesor Dr. Ambutari, dan akuntan yang lulus pendidikan pada tahun 1956 di Belanda, yaitu Profesor Sumarjo. Akuntan Indonesia yang pertama kali lulus dalam negeri pada pertengahan tahun 1957 antara lain Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tongjo, dan Goti Sim. Keempat akuntan ini bersama Profesor Sumarjo memprakarsai pembentukan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia karena mereka tidak ingin menjadi anggota NIVA atau Netherlands Institute van Accountant dan VAGA atau Vereniging Academies voor Accountant yang didasari rasa nasionalisme serta pemikiran mereka tentang kedua organisasi tersebut yang tidak akan memikirkan perkembangan dan pembinaan akuntan Indonesia. Pada tanggal 17 Oktober 1957, mereka mengadakan sebuah pertemuan di Aula Universitas Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut adalah dibentuknya panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia, di mana panitia ini bertugas untuk menghubungi akuntan lain untuk meminta pendapat mengenai pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Perkumpulan ini diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Adapun susunan pendiri IAI yang pertama terdiri dari Ketua Profesor Dr. Sumarjo J. Rosijo, Panitera Dr. Andes Mr. Goji Sim, Bendahara Dr. Andes Si Bintat atau Basuki Sidarta, Komisaris Dr. Tan Tongjo, Dr. Andes
Boy Quintet atau Hendra Darmawan. Akuntan lain yang juga sebagai pendiri IAI antara lain Profesor Dr. Ambutari, Tiopio Chang Tang Eng On, Tang Siu Chian, Lim Kui Liang, Te Tik Him. Adapun tujuan pendiri IAI adalah 1. Membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. 2. Mempertinggi mutu pekerjaan akuntan, yang itu mulai awal berdiri hingga saat ini, IAI telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Hal ini sangat wajar karena profesi akuntan berhubungan dengan dunia usaha yang sangat cepat mengalami perkembangan. Salah satu bentuk perkembangannya adalah meluasnya orientasi kegiatan profesi seperti upaya peningkatan kepercayaan masyarakat dan peran akuntan dalam perumusan kebijakan publik. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Proses penetapan standar akuntansi atau sering disebut sebagai proses non-standar karena meliputi aspek politik, komersial, sosial, dan budaya. Sisi politik cukup dominan karena adanya tertarik dari berbagai kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun akuntan itu tersendiri. Sejarah penyusunan standar akuntansi di Amerika perlu dicermati karena profesi akuntansi Amerika sudah ada sejak lama, sehingga mudah untuk melihat implikasi dari berbagai aspek penetapan standar akuntansi. Ada 3 fase perkembangan SH di Amerika, yaitu periode pendirian 1930 sampai 1936, periode pembentukan Komite Prosedur Akuntansi 1936 sampai 1946, periode pasca perang 1946 sampai 1957. Sampai saat ini, Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI didirikan pada tanggal 23 Desember 1957 untuk mengembangkan standar akuntansi. IAI bermaksud memanfaatkan potensi akuntan Indonesia untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional dalam mewujudkan Pancasila dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan IAI adalah mengembangkan dan memanfaatkan potensi akuntansi Indonesia agar kreasi dan karya akuntan Indonesia bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI berfungsi sebagai wadah komunikasi yang menyatukan latar belakang, misi, dan prestasi yang beragam untuk mencapai kerjasama sinergis yang serasi dan seimbang. Indonesia yang tergabung dalam grup G20 juga termasuk mengadopsi standar IFRS sebagai bagian dari standar pelaporan keuangan atau PSAK sejak 1 Januari 2012. Artinya, sejak tanggal tersebut, Indonesia juga telah meninggalkan PSAK yang berbasis akuntansi umum, prinsip Amerika Serikat atau USA, atau GAAP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.